harga juga mungkin menjadi kendala ya, yang jadi keluhan teman-teman kita. Memang ini agak sulit ketika memang ya bisa dibilang internet ini free market ya, jadi market price lah bisa dibilang. Kita nggak bisa mengatur floor price lah, kurang lebih seperti itu. Tapi memang kalau tidak diatur kalau tidak diatur floor price, nah ini yang jadi masalahnya. Jadi ada yang sekarang ada yang jual 200.000, besok 150.000, sebelah lagi jual 100.000, jual 50.000. Jadi harga ini kayak never ending story gitu ya. Ya mungkin yang terakhir lah, kalau di highlight yang terakhir itu masalah kita bagaimana memerangi internet ilegal. Ini yang memang lagi juga jadi program kita dengan Komdigi juga, yang insya Allah juga pengen kita gaung-gaungkan juga. Jadi gini, sebenarnya penyelenggara itu kan 1.200 sekian lah tadi ya. Itu yang legal? Yang legal ya, yang punya izin dari Komdigi ya. Nah, cuman kan banyak lagi pelaku-pelaku yang tadi yang non izin lah, yang mereka belum mengurus izin dan lain-lain. Ini memang mereka kadang-kadang jualnya itu suka nggak nurul gitu ya. Oh, nggak bener-bener asal-asalan. Misalnya ARPU-nya ya, misalnya teman-teman jual 200.000, mereka bisa jual tiba-tiba 50.000. Yang paling kita banyak tahu ya tadi ChatGPT mungkin atau DeepSeek. Kita lebih ke arah mencari informasi. Nah, ke depan trennya AI ini akan menggantikan menggantikan manusia berpikir lah, kurang lebih gitu ya, dalam beberapa sektor, kurang lebih seperti itu. Dan ini yang perlu kita cermati ke depannya. Siap nggak kita menghadapi perubahan tren tadi? Oke, kembali lagi Sobat Cari Tahu di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Sekarang masih bersama Mas Arif ya, dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Mungkin kita lanjut aja ya Mas Arif ya, terkait dengan tantangan. Tadi tantangan baru satu nih, baru tantangan dari segi industri nih. Nah, kira-kira tantangan lainnya nih untuk penerapan pemerataan infrastruktur internet yang merata. Masih ada berapa? Kalau ngomong tantangan bisa 100 jangan Mas. Banyak ya. Tapi banyak masalah, kita highlight ya. Ya mungkin masalah yang jadi satu yang memang jadi concern kita adalah memang regulasi ya. Jadi regulasi. What's wrong with the regulation? Jadi regulasi ini menurut pemahaman teman-teman kita masih cukup membahayakan industri. Contohnya memang kalau di seluler nih ya, PNBP kita itu lebih tinggi cost of regulation kita itu dibandingkan negara-negara lain itu lebih tinggi. Jadi mereka sangat sulit untuk ekspansi. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara cost juga dia udah tinggi. Betul. Ya kita bisa lihat kalau faktanya dari 4G ke 5G kita masih belum merata ya. Masih banyak segmented. Karena kan itu butuh ekspansi, butuh dana lah pastinya. Seperti itu. Jadi memang setahu saya juga beberapa teman-teman dari seluler udah mengajukan juga tuh untuk permohonan bagaimana bisa mengurangi regulation cost. Terutama di frekuensi yang dianggap harganya masih terlalu tinggi. Bukan digratisin ya, tapi dikurangi cost regulationnya. Jadi di luar itu, kalau pengerangan infrastruktur sama di daerah-daerah ini kan regulasinya kan masih beda-beda. Ini juga menyulitkan kawan-kawan kita ketika menggelar infrastruktur fiber optik di wilayah-wilayah. Oh iya. Misalnya di Jakarta izinnya beda-beda. Izinnya ini di Bekasi aja udah beda. Nanti Bekasi geser ke Karawang aja udah beda lagi. Karawang geser ke Cikampek beda lagi. Jadi memang bisa dibilang regulasi ini beda-beda banget gitu. Beda-beda. Ini yang menyulitkan memang kawan-kawan melakukan pengenalan infrastruktur. Jadi regulasi yang belum ada regulasi yang benar-benar yang dapat dipegang lah secara nasional lah, kurang lebih seperti itu. Ya terus masalah harga juga mungkin menjadi kendala ya, yang jadi keluhan teman-teman kita. Memang ini agak sulit ketika memang ya bisa dibilang internet ini free market ya, jadi market price lah bisa dibilang. Kita nggak bisa mengatur floor price lah, kurang lebih seperti itu. Tapi memang kalau tidak diatur floor price, nah ini yang jadi masalahnya. Jadi ada yang sekarang ada yang jual 200.000, besok 150.000, sebelah lagi jual 100.000, jual 50.000. Jadi harga ini kayak never ending story gitu ya. Kita di customer sih menikmati ya, karena mungkin pernah bayar 400, saya ingat pernah bayar 500.000, terus akhirnya mulai dari 375, terus sekarang 300 gitu. Memang yang diuntungkan customer sih. Jujur aja. Tapi memang kita juga jadi nggak balik-balik kan. Gimana mau buat belanja modal kalau memang ROI-nya makin hari makin panjang. Cuman ya jadinya sekarang mungkin keluhan customer juga lumayan tinggi ya. Maksudnya karena susah juga kan. Harga murah, tapi saya mungkin merasa kok sekarang putusnya agak lebih sering gitu. Atau nggak bisa laggingnya agak. Kita kan nggak bisa ngomongin apa ya, harga kelas bintang 5, harga kaki 5 kan susah juga ya. Nggak match lah sebenarnya, jujur nggak match. Ya mungkin yang terakhir lah, kalau di highlight yang terakhir itu masalah kita bagaimana memerangi internet ilegal. Internet ilegal tuh contohnya kayak apa? Nah, ini yang memang lagi juga jadi program kita dengan Komdigi juga, yang insya Allah juga pengen kita gaung-gaungkan juga. Jadi gini, sebenarnya penyelenggara itu kan 1.200 sekian lah tadi ya. Itu yang legal? Yang legal ya, yang punya izin dari Komdigi ya. Nah, cuman kan
banyak lagi pelaku-pelaku yang tadi yang non izin lah, yang mereka belum mengurus izin dan lain-lain. Ini memang mereka kadang-kadang jualnya itu suka nggak nurul gitu ya. Oh, nggak bener-bener asal-asalan. Misalnya ARPU-nya ya, misalnya teman-teman jual 200.000, mereka bisa jual tiba-tiba 50.000, ya asal lah, pokoknya jualnya asal-asalan. Nah ini kan juga bikin industri nggak sehat, kurang lebih seperti itu. Dan mereka ini suka berlaku juga tabrak sana tabrak sini, misalnya pakai gelar kabelnya asal-asalan. Ini bukan hanya bukan harganya aja nih, jual gelar infrastruktur asal-asalan, pakai frekuensi misalnya asal-asalan. Ini akhirnya merusak industri. Dan nggak ada izin juga mungkin ya. Dan nggak ada izin, jelas dia nggak bayar pajak, dia nggak bayar PNBP, kan jadi kacau ya kurang lebih. Nah ini memang kita pengen buat campaign ini bersama Komdigi juga ke depan. Kalau bisa kita punya call center juga untuk melaporkan jika ada perilaku yang ilegal. Terutama campaign dulu, kita pengen campaign dengan Komdigi dan seluruh teman-teman penyelenggara bahwa memang jangan menggunakan penyelenggara yang non izin lah, yang ilegal ya, karena juga pasti kualitasnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, orang mereka berlaku juga nggak bisa tanggungjawabkan, kita juga customer protectionnya jadi nggak ada. Betul, jadi nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan, jadi juga nanti khawatir juga akan merugikan user juga dalam hal ini ya, ketika memakai penyelenggara yang memang ilegal lah dalam hal ini. Ini juga tantangan buat kita juga sih saat ini, yang memang perlu kita hadapin lah. Bicara transformasi digital, kita punya target ya, growth 8% setahun nih, dan itu udah digaung-gaungkan. Salah satu roadmap utamanya adalah harus digitalisasi. Digitalisasi butuh infrastruktur, balik lagi. Ya kan? Nah, gimana nih peran ini semua ya, baik itu bicara kita pertumbuhan IoT, teknologi AI, infrastruktur ya, dalam transformasi digital di Indonesia. Ya, kalau kita bicara program Pak Presiden 8% gitu ya kurang lebih ya. Yeah. Dan banyak kata-kata yang memang akhirnya berhubungan dengan digital juga kan, perkembangan digital. Ya memang kata kuncinya ya kita harus benerin infrastruktur tadi. Percuma juga sih kita ngomongin digitalisasi kalau infrastrukturnya belum mature. Infrastruktur belum mature. Makanya kan saya bilang tadi di depan, kita tuh bukan hanya kata kuncinya dua kan, pemerataan dan kualitas kan. Ini jadi PR bersama. Ya tadi kita dihadapi dengan tantangan-tantangan besar ke depannya. Penggunaan teknologi informasi yang makin masif, kebutuhan media makin besar. Jangan sampai karena kita nggak bisa dapat layanan yang maksimal, akhirnya kita masyarakat tertinggal karena akses informasi. Contoh AI lah ya. AI ini kan sesuatu yang membutuhkan bandwidth besar. Karena dia harus mikir ya. Harus mikir dan electricity besar. Betul. Habis mikir dibalikin lagi ke kita sepersekian detik lah ya. Nah kalau ini jaringan yang nggak mature, gimana? Responnya telat dong. Responnya telat. Ataupun ini kalau di perkotaan kita masih fine ya. Tapi gimana teman-teman kita masyarakat lain yang memang mungkin nggak di kota-kota besar? Kan mau nggak mau mereka juga harus menikmati layanan tersebut dong. Kalau nggak mereka akan ketinggalan dengan masyarakat yang hidup di perkotaan. Nah ini juga tantangan buat kita ke depan. Jadi untuk kita berharapkan sebenarnya gini, ketika infrastruktur sudah masif, merata dan berkualitas, domino efeknya sebenarnya kita harapin. Jadi masyarakatnya mungkin lebih pintar, lebih apa. Jadi sehingga makanya ini multiplier efek ini sebenarnya yang nanti akan meningkatkan mendorong pertumbuhan ekonomi tadi sebenarnya. Kalau orang punya internet sudah mature, mulai tuh ibunya ada di rumah, punya internet bagus, bisa jualan online. Ya itu hal simpelnya begitu ya. Simpel ya. Jadi intinya kan itu juga akhirnya mendorong pertumbuhan perekonomian sebenarnya, kurang lebih kayak gitulah, atau ya macam-macam sebenarnya ya, tapi apapun anaknya berarti pendidikan ini macam-macam. Jadi intinya menurut kita sih ketika kita mau mencapai 8% tadi, infrastrukturnya bukan hanya jalan ya, tapi infrastruktur digital juga harus yang jadi concern dari pemerintah sih ke depannya. Oke. Nah, berarti udah ada, tadi kita bicara regulasi, kebijakan jadi tantangan juga ya di perkembangan industri digital. Nah, kira-kira yang bisa ditingkatkan lagi dari segi regulasi di internet Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama sih kalau menurut saya tadi regulasi yang tidak kepastian regulasi sih sebenarnya. Kepastian regulasi, terutama tadi bagaimana pengeluaran infrastruktur ini bisa punya regulasi yang sapu jagat sebenarnya kita maunya. Jadi ya regulasi ini bisa diimplementasikan ke seluruh wilayah ke seluruh Pemda lah, wilayah pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah kan ada 530 something ya. Kalau semuanya beda-beda kan pusing kepala juga ya. Time lag juga ya. Betul. Jadi akhirnya kita pengen deploy-nya jadi lama. Jadi kita pengennya sebenarnya itu ada regulasi yang sapu jagat. Jadi semuanya bisa mengikuti regulasi itu. Jadi memudahkan kita juga kan sebenarnya untuk melakukan penggelaran infrastruktur digital lah ya, kurang lebih seperti itu. Terus kedua sebenarnya kita juga sebenarnya industri pengen majukan insentif sih sebenarnya. Insentif sih gini maksudnya. Kalau kita ngomong pemerataan dan lain-lain, sebenarnya kan kita saat ini ada bayar BHP, TEL dan USO ke pemerintah untuk PNBP. Sebenarnya kalau USO ini kan untuk pemerataan akses
yang daerah yang terpencil kurang lebih gitu. Sebenarnya kita juga pengen bagaimana dana USO itu bisa dikembalikan juga ke teman-teman penyelenggara sebenarnya. Ke industri. Bagaimana industri ini jadi ikut terlibat sebenarnya. Ikut terlibat dalam ikut serta lah ya dalam menjangkau akses yang tadi lah ya, ikut serta. Kita pengen juga sebenarnya. Ya, dan sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya bagaimana harapan kita. Buat teman-teman yang nggak tahu, USO itu Universal Service Obligation. Betul. Ya, karena teman-teman jasa internet menggunakan frekuensi segala macam, jadi ada kontribusi lah ya dari industri ya, itu kayak kita pungutan ya gitunya ya. Ya, kita nggak bilang pungutan ya. Ya, kontribusi lah ya. Kontribusi lah. Nanti kita pengennya inilah. Itu adalah kontribusi dari semua pelaku industri ya. Yang di-pool sehingga nanti buat pemerataan daerah tertinggal ya. Daerah tertinggal lah ya. 3T lah. Oke, itu menarik. Jadi dan kira-kira dalam 2-3 tahun ke depan tren apa sih yang dilihat dari teman-teman ABJI ya? Tren teknologi ataupun tren di telekomunikasi sendiri. Ya, yang pasti kalau kita lihat teknologi ini cepet banget ya. Kemarin mungkin heboh-heboh Starlink gitu ya kurang lebih ya. Habis Starlink, DeepSeek. Nah, ada DeepSeek. Ya sebenarnya kalau kita masih melihat tren AI ya, tren AI ini memang jadi something yang perlu kita cermatin sih ke depannya. Bukan hanya kebutuhan infrastrukturnya aja, tapi bagaimana nanti AI ini benar-benar impact sebenarnya kehidupan sehari-hari. Mungkin sekarang AI yang paling kita banyak tahu ya tadi ChatGPT mungkin atau DeepSeek. Kita lebih ke arah mencari informasi. Nah, ke depan trennya AI ini akan menggantikan menggantikan manusia berpikir lah kurang lebih gitu ya dalam beberapa sektor kurang lebih seperti itu. Dan ini yang perlu kita cermati ke depannya. Siap nggak kita menghadapi perubahan tren tadi? Sektor mana yang akan terdampak duluan jika memang AI ini akan diimplementasikan ke benar-benar real ke kehidupan sehari-hari, bukan hanya ajang nggak kita ajang kita nanya-nanya cari tahu informasi buat makalah gitu ya, enggak gitu. Jadi kan ke depan ini yang jadi memang jadi solution maker juga ya. Betul. Ke depan memang AI akan jadi solution, benar-benar jadi dianggap malah kita bertanya dia suruh mikir kan gitu ya. Tapi kan orang-orang yang mikir ini mau dikemanain kan? Ini jadi tantangan buat kita sih ke depannya. Terus yang berikutnya memang kita lihat juga persaingan global ini kan persaingan akses internetnya juga makin luas ya. Jadi gini. Global player ini makin banyak juga yang masuk ke Indonesia. Bagaimana posisi Indonesia menghadapi ini? Kalau kemarin ada ribut-ribut Starlink itu rame-rame, yang setahu saya China juga udah punya satelit sendiri. Beberapa komputer juga udah mulai meluncurkan satelit yang serupa ya, lebih seperti itu. Apakah gimana posisi Indonesia saat itu? Apa kita mau implementasi sama? Apa kita mau buat sendiri atau mau ngembangin industri dalam negeri? Nah, ini juga tantangan sendiri bagaimana. Atau kolaborasi aja atau mau kolaborasi seperti apa? Ini kan banyak pilihan. Jadi memang ini yang perlu kita cermatin mungkin beberapa tahun ke depan. Saya prediksi ada teknologi-teknologi baru yang akan masuk sih sebenarnya, yang memang kita harus cermati juga teknologi ini akan membunuh atau bisa berkolaborasi atau menjadi pendamping. Nah, ini macam-macam kan. Nah, ini atau jadi enhancer untuk mempercepat proses. Iya, makanya ini jadi tantangan dan kita pikir ya kita perlu dukung pemerintah untuk melihat potensi-potensi yang ada ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, makin menarik pembahasannya. Mungkin kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Cari Tahu oleh Asosiasi Emiten Indonesia, masih bersama ABJI.